kepada Allah Subhanahu wa taala karena Tuhan telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin ketua kelas, silakan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semuanya sehat. Nah, sekarang kalian periksa kanan kiri ada sampah atau tidak. Ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, silakan kalian berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung untuk meningkatkan patriotisme kalian. Silakan berdiri dengan sikap yang sempurna. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Menjadi lautan api, mari merebut kembali. Silakan duduk kembali. Ya baiklah, karena kalian sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, kita speaking dulu sebentar buat semangat kalian belajar. Speakingnya, kalau ibu bilang PPKM, kalian jawab semangat, semangat, semangat. Tangannya di atas, baru ditepel. Ya, ya siap? Oke, siap. PPKM, untuk tangan. Untuk belajar? Ibu mau bertanya, kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi apa? Tentang apa? Tentang dan makna undang-undang dasar. Terus apa lagi? Hubungan proklamasi dan undang-undang dasar. Nah, sekarang kita lanjut dengan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi undang-undang dasar. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, agar peserta didik mampu menelaah fungsi kedudukan undang-undang, kegiatan diskusi dengan benar. Ya, melalui dengan diskusi yang benar. Yang kedua, agar peserta didik mampu menunjukkan rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab setelah melakukan kegiatan diskusi tentang materi yang kita pelajari. Apa tanggung jawabnya? Yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian mempresentasikan di depan kelas. Nanti teman kalian ada yang, kita lanjut. Nanti kita akan bagi kalian 3 kelompok, ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga. Sekarang kita bagi dari sini ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, sekarang ibu kasih gambar kalian, coba kalian perhatikan. Gambar apa? Terlantar. Ada yang tahu kalau ada anak terlantar akibatnya seperti apa? Utamanya karena apa? Ekonomi keluarga. Karena ekonomi keluarga yang
rendah. Jadi akibatnya anak-anak jadi kelaparan. Terus kita lanjut. Sama ya, tuh pada tidur di jalanan, nggak sekolah, karena memang orang tuanya yang tidak mau. Kita lanjut. Nah ini apa? Yang berapa? Perusuhan. Karena apa? Ya, karena apa yang dia demokan itu tidak sesuai, apa yang dijalani oleh pemerintah itu tidak sesuai. Jadi ada perusuhan. Nah sekarang kalian ibu tugaskan untuk siapa yang bisa kasih pertanyaan? Ya, enggak? Apa yang dimaksud anak lantar, Bu? Ada yang mau jawab pertanyaan temannya? Saya, Bu. Ya, coba dijawab. Jawabannya adalah anak terlantar adalah anak yang disebabkan orang tuanya melalaikan dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Iya. Puas sudah? Saya kena jawaban temannya? Tidak, Bu. Puas? Puas, Bu. Puas. Tepuk tangan buat yang bertanya dan yang menjawab. Yang menjawab dan yang bertanya. Nih, Arif sama saya. Yang lain kemana? Ya. Nah, yang lain mau berusaha ya. Ya, kita lanjut. Buat kelompok masing-masing. Ya, yang tadi sudah Ibu kasih kalian kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian membuat kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk buat kelompok. Baik anak-anak, kita sudah buat kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD. Tugas yang kalian harus pecahkan, ya, masing-masing. Kelompoknya berdiskusi. Silakan. Diskusi ya. Kita kasih kesempatan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang anak-anak terlantar. Mengapa masih banyak anak terlantar? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak terlantar, yaitu anak terlantar disebabkan sebagian besar karena orang tuanya berasal dari kelas ekonomi rendah, disebabkan karena hanya memiliki salah satu orang tua, terutama apabila dikepalai seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan. Apakah anak jalannya termasuk anak terlantar? Jawabannya ya.
anak jalanan termasuk kategori anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak terlantar adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Lanjut. Solusinya adalah negara harus memberikan perlindungan yang layak dan memadai. Dalam maksiat pemerintah memberi perlindungan terhadap anak jalanan tersebut dari tindak kejahatan dan sebagainya, memberikan tempat bermain, seperti memberi anak jalanan orang tua asli yang mengadopsi apabila anak jalanan tersebut tidak mempunyai orang tua atau kerabat. Jadi kesimpulannya, catatan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yaitu adanya pengaturan hukum positif yang tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan ialah UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan nomor 20 Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin bagian dari kehidupan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Ini kembali. Ya. Siapa yang ikut presentasi? Baik. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang demo atau kerusuhan. Dampak yang terjadi jika negara kita tidak mempunyai undang-undang dasar. Warga negara Indonesia tidak akan mempunyai aturan dalam hidup. Negara tidak akan berjalan dengan baik. Hukum-hukum banyak yang dilanggar. Negara akan sangat mudah dijaga oleh orang lain. Akan terjadi perselisihan dan masalah sesama warga negara. Negara tidak memiliki arah dan tujuan. Terjadi perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Banyak terjadi penyimpangan kekuasaan. Hak asasi tidak dijunjung tinggi. Keamanan warga tidak terjamin. Hukum tidak lagi dimiliki arti. Solusinya adalah di setiap negara harus mempunyai undang untuk mengatur negara tersebut agar tidak ada kekacauan atau perpecahan di dalam negara itu sendiri. Di dalam UUD terdapat peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Manfaat dari fungsi UUD adalah sebagai hukum dasar yang tertulis yaitu untuk mengatur jalannya pemerintah negara. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setelah selesai kelompok 3 berpresentasi, Ibu akan menyimpulkan sedikit ya tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang fungsi kedudukan dan fungsi undang-undang dasar. Kenapa terjadi kerusuhan dan juga anak terlantar? Karena memang setiap suatu negara pasti mempunyai undang-undang dasar, hukum yang tertinggi. Jika tidak mempunyai undang-undang dasar, maka akan hancurlah negara kita. Negara tersebut akan terpecah belah, ya, akan terpecah belah. Negara tidak akan berjalan dengan baik. Hukum-hukum banyak yang dilanggar. Hak asasi manusia tidak akan terwujud, sehingga warga negara tersebut akan jatuh ke dalam jurang perpecahan. Itulah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, ya. Nah, untuk selanjutnya, oke, sekarang kita ubah lagi duduknya masing-masing ke tempatnya kembali. Kita ubah, silakan kembali ke tempatnya. Nah, baiklah anak-anak.
sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing, Ibu akan kasih kalian tugas masing-masing, evaluasi untuk pengetahuan kalian sendiri, ya. Ibu akan bagikan dan kalian harus kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai tugasnya? Ya. Kumpulkan. Ayo, masih dikumpulkan nanti kasih ke Ibu. Ibu akan nilai ya, tapi Ibu akan mau bertanya kepada kalian tentang pengetahuan kalian, siapa yang menjawab dengan cepat dan benar. Ibu akan kasih hadiah, ya. Siapa yang tahu bagaimana fungsi Undang-Undang Dasar di negara kita sekarang ini? Ya, Intan. Apa fungsinya? Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sekarang ini juga berperan sebagai peraturan bagaimana kekuasaan negara yang dibagi dan dilaksanakan. Dan itu Undang-Undang Dasar 1945 didefinisi sebagai hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Iya. Tepuk tangan buat Bintang. Ini hadiahnya buat Bintang. Yang lain nanti menyusul ya kalau ada perintah. Nah, baiklah, karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah habis. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian. Apakah kalian senang dengan materi yang kita pelajari hari ini? Senang. Apakah ada yang belum kalian pahami tentang materi yang kita pelajari hari ini? Paham. Sudah paham? Nah, baiklah anak-anak, karena jam pelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri saja pelajaran kita hari ini. Tapi Ibu akan berpesan sama kalian, ya. Didengarkan pesan Ibu. Tuntutlah ilmu dimanapun kalian berada. Karena kalau tidak mempunyai ilmu, akan terasa gelap dunia ini. Kemanapun kalian melangkah akan tersesat. Ya, kita akhiri saja dengan pembacaan doa. Untuk pembaca doa, silakan ketua kelas. Guru siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, dengan pembacaan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang dengan tertib. Oke.